Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukrimatin Nisa Safruddin dari Universitas Islam Makassar, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan gizi pada masa remaja dan dewasa. Kebutuhan gizi masa remaja dan dewasa menurut WHO, remaja merupakan penduduk dengan rentang usia 10-24 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dengan rentang usia 10-18 tahun dan belum menikah. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan dari semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa dalam kehidupan manusia. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting. Masa remaja dibedakan dalam rentang usia, yaitu pertama itu masa remaja awal antara usia 10-13 tahun, dan kedua itu masa remaja tengah antara usia 14-16 tahun, dan terakhir itu masa remaja akhir antara usia 17-19 tahun. Usia dewasa merupakan usia produktif sehingga sangat penting untuk menjaga pola hidup sehat agar bisa tetap bugar dan minim risiko penyakit saat lanjut usia. Usia dewasa dibedakan dalam rentang usia, yaitu dewasa awal antara usia 20-29 tahun, dan kedua itu dewasa tengah antara usia 30-49 tahun, dan terakhir itu dewasa akhir antara usia 50-60 tahun. Untuk mendapatkan kebutuhan vitamin pada selama masa remaja, kebutuhan vitamin meningkat dikarenakan pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Kebutuhan energi yang meningkat juga dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan beberapa vitamin yang diperlukan dalam proses metabolisme, seperti karbohidrat menjadi energi, dan seperti vitamin B1, B2, dan niacin. Sedangkan untuk sintesa, DNA, dan RNA, vitamin yang diperlukan yaitu vitamin D, dan vitamin A, C, E digunakan dalam pembentukan dan penggantian sel. Sedangkan kebutuhan mineral, zat gizi mineral diantaranya yaitu kalsium, zat besi, dan zinc. Akselerasi muskular, skeleta atau kerangka, dan perkembangan endokrin yang lebih besar pada masa remaja yang menyebabkan kebutuhan. Seperti kalsium relatif tinggi, angka kecukupan gizi kalsium pada remaja dan dewasa muda untuk perempuan adalah sekitar 600-700 mg per hari. Sedangkan pada remaja dan dewasa muda untuk laki-laki adalah sekitar 500-700 mg per hari. Susu dan hasil olahannya merupakan sumber kalsium. Nah, yang paling baik itu kalsium juga dapat diperoleh dari ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Untuk kebutuhan zat besi pada remaja juga meningkat karena terjadinya pertumbuhan yang cepat, kurangnya konsumsi zat besi atau kehilangan zat besi yang meningkat pada perempuan. Akan tetapi, akan menyebabkan anemia gizi besi atau rawan mengalami anemia gizi dibandingkan dengan laki-laki. Untuk angka kecukupan gizi besi untuk remaja dan dewasa muda perempuan sebesar 19-26 mg per hari, sedangkan untuk laki-laki sebesar 13-23 mg per hari. Dan bahan makanan yang banyak mengandung zat besi dan dianjurkan dikonsumsi untuk menghindari terjadinya anemia, seperti hati, daging merah, daging putih, dan kacang-kacangan dan sayuran hijau. Sedangkan anemia, masalah yang paling umum dijumpai pada usia remaja terutama pada perempuan adalah anemia karena kekurangan zat besi yang diperlukan untuk membentuk sel-sel darah merah yang kemudian dikonversi menjadi hemoglobin dan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh yang fungsinya sebagai pembawa oksigen. Dan remaja perempuan lebih membutuhkan banyak zat besi dibandingkan remaja laki-laki karena pada saat perempuan mengalami menstruasi, hemoglobin ikut terbentuk. Sedangkan obesitas, makanan yang terlalu banyak melebihi kebutuhan pada sebagian remaja akan menyebabkan kegemukan, meskipun kebutuhan energi dan zat-zat gizi lebih besar pada usia remaja daripada usia dewasa. Untuk mengetahui manfaat buah, buah adalah bagian tanaman hasil perkawinan putik dan benang sari. Buah sangat memberi manfaat bagi tubuh,
terutama untuk mendukung kebutuhan akan vitamin. Vitamin merupakan kelompok senyawa organik yang tidak termasuk dalam golongan protein, karbohidrat, maupun lemak. Kebutuhan vitamin ini relatif kecil, namun perannya dalam tubuh sangat penting. Dan untuk mengetahui kandungan gizi dan manfaatnya yang terdapat di dalam buah antara lain, pertama itu vitamin A, dan kedua itu beta karoten. Beta karoten merupakan salah satu jenis karotenoid yang banyak terdapat pada buah-buahan yang berwarna hijau tua dan kuning tua. Dan terakhir itu vitamin C. Sedangkan gizi seimbang untuk remaja, gizi seimbang adalah susunan hidangan makanan sehari yang terdiri dari berbagai ragam bahan makanan yang berkualitas dalam jumlah dan porsi yang sesuai. Gizi seimbang pada masa remaja sangat menentukan kematangan mereka di masa depan. Pada remaja perempuan, asupan makanan harus diperhatikan karena untuk mempersiapkan diri menjadi calon ibu yang akan melahirkan generasi penerus dan yang lebih baik. Pesan gizi seimbang untuk remaja yaitu: pertama, biasakan makan 3 kali sehari seperti pagi, siang, dan malam, dan bersama keluarga. Dan kedua itu, biasakan mengonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Dan ketiga itu, perbanyak mengonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Keempat, biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Kelima, batasi mengonsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis dan asin maupun berlemak. Dan keenam, biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Dan terakhir itu, hindari merokok. Jumlah makanan yang dikonsumsi remaja harus sesuai dengan anjuran dan kebutuhan gizi remaja. Untuk mengetahui masalah gizi usia remaja dan dewasa, asupan yang tidak diperhatikan dengan benar pada usia produktif seringkali akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan sebagai berikut, yaitu pertama, kekurangan energi kronik atau KEK adalah keadaan di mana ibu menderita kejadian kekurangan kalori dan protein yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada wanita usia subur dan pada ibu hamil. Apa sih penyebab kekurangan energi kronis? Selain usia dan jenis kelamin, kekurangan energi kronis juga dapat dipicu oleh beberapa hal berikut, seperti genetik, trauma secara emosional, infeksi virus maupun bakteri. Bagaimana cara mengatasi KEK? Secara umum, cara mengatasi KEK pada remaja dan ibu hamil adalah dengan mengubah pola hidup ke arah pola hidup sehat, dengan konsumsi gizi seimbang, dan menjaga pola istirahat dengan cukup, dan aktivitas fisik yang teratur. Nah, untuk yang terakhir itu, apa manfaat dari sayuran hijau? Sayuran hijau merupakan sumber folat, salah satu jenis vitamin B yang membantu menjaga kesehatan jantung. Zat-zat gizi dalam sayuran hijau juga bisa membantu menjaga tekanan darah normal, untuk mencegah hipertensi dan menjaga kolesterol dalam darah tetap normal. Semua kebaikan ini akan menjaga kesehatan jantung kita. Mengapa sayuran sangat penting bagi tubuh? Karena mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, dan mengandung serat yang tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.